Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal Islam, jamaah sidang khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya syiar kita, slogan kita yang senantiasa kita dengarkan daripada khutbah, yang setiap kita baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan adalah agar kita semua umat al-Islam
meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua berbekal dengannya untuk menghadapi sebuah hari yang nanti semua kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itulah kemudian yang menjadi bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah semua kita berbekal. Tetapi ingatlah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu azza wa jalla. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita semua ketahui bahwa takwa bukanlah hanya sekadar ucapan di lisan, bukanlah hanya sekadar kemudian formalitas, bukan hanya sekadar kemudian bagian dari panggilan khutbah, bukan. Tetapi takwa di sini adalah kemudian kita benar-benar renungi, kita benar-benar resapi untuk kita lakukan dan kita amalkan pada diri-diri kita. Takwa yang kemudian maknanya adalah anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa yang maknanya adalah kita semua berupaya beramal amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan bimbingan cahaya dari Al-Qur'an, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang itulah penyelamat kita di hari yang dimana semua kita akan merasa takut dan cemas. Dan takwa juga adalah kemudian antatruka ma'siyat Allah ala nurin minallah takhaf azab Allah. Takwa yang kemudian adalah kita berupaya semampu kita, sekuat kita, meninggalkan perbuatan yang bermaksiat, menyelisihi, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan bimbingan cahaya dari Al-Qur'anul Karim atau dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhaf adzaballah, karena semua kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari di mana kemudian tataqallabu fiha al-qulub, hari di mana semua hati-hati manusia dan jin berbolak-balik karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan-amal ketaatan, para ulama kita menjelaskan terbagi-bagi. Ada amal ketaatan yang dia adalah amalan lisan, amalul lisan. Ada di antara ketaatan tersebut adalah amalan-amalan anggota badan, dan ada di antara amalan-amalan ketaatan tersebut adalah amalan-amalan hati, yaitu amalan ibadah yang sumbernya, yang pusatnya adalah ada di dalam hati manusia. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, di antara amal-amal ketaatan tersebut yang merupakan sifatnya amal-amal hati yang paling besar, yang paling agung, yang kemudian paling banyak pahalanya, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah tawakal, ikhwatal Islam, di antara paling agungnya ibadah-ibadah hati yang hati kita semua harusnya makmurkan, ramaikan dengan ibadah tersebut. Kita ramaikan lisan kita dengan ibadah, kita ramaikan kemudian anggota badan kita dengan ibadah. Tetapi jangan lupa, para ulama kita menjelaskan di antara amal ibadah yang mulia, amal ketaatan yang mulia adalah amal ibadah yang ada dalam hati manusia, dan di antara yang paling besar adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan manusia-manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabi wa ma'ahu ar-rahtu." Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan atasku umat-umat kelak di hari kiamat, maka aku melihat di sana ada seorang nabi dan bersamanya ada 2 sampai 9 orang pengikutnya. Dan juga ikhwatul Islam, wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, ada juga nabi yang hanya diikuti oleh 1 atau 2 laki-laki saja. Wan nabi laisa ma'ahu ahad,
Dan juga aku melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi di akhirat kelak walaisa ma'ahu ahad, tidak memiliki sama sekali pengikut, tidak didengarkan dakwahnya, tidak mendapatkan pengikut sama sekali di hari kiamat kelak. Idrufiya ila sawadun adim, dan kemudian ketika kita itu aku melihat, diperlihatkan padaku sebuah gerombolan umat yang banyak, yang besar. Fadanantu annahu ummati, maka aku menyangka umat tersebut adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh, wahai Nabi Muhammad, itu adalah Nabi Musa bersama kaumnya. Fanadartu ila sawad fa idza sawadun azim, faqila li hadhihi ummatuka, maka aku pun melihat sekali lagi ke umat yang lainnya, ada umat yang banyak, umat yang besar, yang jumlahnya sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan padaku, wahai Muhammad, inilah umatmu kelak di hari kiamat, jumlah yang sangat banyak, yang sangat besar. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannah bighairi hisab wala azab. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara umat yang banyak ini ada bersama mereka 70.000 orang, 70.000 orang yang mereka kelak akan masuk surga tanpa perhitungan dan tanpa azab. Ada dari sekelompok besar umat tersebut yang jumlahnya mengalahkan jumlah ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan dari umatnya Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Dan bersama itu, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terdapat 70.000 manusia laki-laki maupun perempuan yang mereka bisa masuk surga tanpa perhitungan dan tanpa siksaan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nahadu fadakhala manzilah, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengisahkan sebuah berita yang pasti akan terjadi di hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi dan masuk ke dalam rumah beliau. Fakhadun nasu fi ulaik, maka manusia pun kemudian berembuk, bahkan berebutan, bahkan kemudian melakukan yang namanya debat di antara mereka. Siapakah di antara mereka yang masuk ke dalam golongan 70.000 orang tersebut? Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara para sahabat pun kemudian ada yang mengatakan, boleh jadi orang-orang tersebut yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa menyentuh neraka sedikit pun adalah manusia-manusia pilihan yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau. Wa qala ba'duhum, bahkan sebagian mereka kemudian menyanggah, la'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Ada yang mengatakan sebagian lagi, boleh jadi mereka adalah kemudian orang-orang yang terlahir dalam kondisi Islam dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa dzakara asya, dan mereka menyebutkan berbagai macam bentuk-bentuk manusia pilihan, sifat-sifat terbaik yang mungkin masuk ke dalam golongan 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa menyentuh api neraka sedikit pun dan tanpa mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhu, maka para sahabat mengabarkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul, siapakah 70.000 orang tersebut yang kelak mendapatkan kebaikan besar, masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, humul ladina la yastarkhun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ikhwatal Islam rahimakumullah, ingatlah sifat-sifat penduduk surga kelak. Yang tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tersentuh api neraka dan bahkan tidak mendapatkan hisab dari Allah Azza wa Jalla.
Ingatlah sifat-sifat mereka, semoga kita semua termasuk di antara mereka. Humul ladzina yastarkhun. Yang pertama, mereka bukanlah orang-orang yang meminta diruqyah. Kuatnya tauhid mereka, kuatnya akidah mereka, kuatnya keterkaitan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka tidak mau meminta diruqyah. Ini yang pertama. Kuatnya akidah mereka, kuatnya tauhid mereka. Mereka tidak mau dan enggan untuk diruqyah oleh siapapun juga. Wala yaktawun. Yang kedua, tidaklah mereka kemudian berobat dengan bentuk kai, menembakkan besi panas ke dalam diri-diri mereka, urat-urat nadi mereka. Ini yang kedua. Tidaklah mereka mengambil pengobatan dengan cara kai. Yang ketiga, wala yatayyarun. Mereka bukanlah orang-orang yang kemudian merasa sial karena sebab perubahan burung-burung yang terbang. Tidaklah mereka menganggap kemudian burung yang terbang, yang hinggap di rumah mereka sebagai keberuntungan. Tidak pula mereka menganggap burung gagak yang datang di rumah mereka adalah kesialan bagi mereka. Bentuk kuatnya akidah mereka terjaga dari kemudian segala bentuk tahayul, khurafat, bahkan tatoyur yang kemudian menganggap sial dengan gerakan burung, gerakan hewan. Kuatnya akidah mereka. Bagaimana dengan kita semua yang kemudian dengan bintang-bintang pun memiliki pengaruh pada diri-diri kita, karena kemudian rasi bintang, kemudian bintang kehidupan zodiak memengaruhi mereka? Tidaklah mereka kemudian orang-orang yang tatayur, merasa sial dengan hewan-hewan yang bergerak. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, Tuhan mereka yang menciptakan alam semesta, mengatur mereka, memberi rizki mereka, yatawakkalun. Mereka senantiasa kemudian bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka senantiasa kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemudian yang menjadi pembahasan kita pada khutbah Jumat kali ini, yaitu adalah di antara ibadah teragung yang kemudian menyebabkan seorang hamba terbebas dari azab Allah tanpa masuk neraka, yang kemudian mendapatkan free, tidak mendapatkan perhitungan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang kemudian kepada Rabb mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka tawakal ini asluhu fil qalb, adalah ibadah yang asalnya, yang pondasinya adalah ada dalam hati manusia. Wa tawakkal min ajalil ibadatil qalbiyah, dan tawakal adalah termasuk ibadah hati yang paling agung. Maka barang siapa yang dia kemudian masuk surga membawa sifat tawakal, maka sungguh menanglah dia, maka sungguh beruntunglah dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, tanpa sedikit pun merasakan azab Allah, tanpa sedikit pun merasakan api neraka, tanpa sedikit pun mendapatkan pertanyaan apapun dari Allah tabaraka wa taala, karena kuatnya tawakal mereka. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita kenal dan kita ketahui apa yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna hakiki tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah wa tafwidul umur ilaih. Tawakal hakiki, orang yang mendapatkan gelar tawakal adalah orang-orang yang kemudian menggantungkan, mengaitkan hatinya, keterikatan hatinya, ketergantungan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyerahkan semua perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama tentu saja ma'itiqadil asbab syar'iyyah. Dia senantiasa menjadikan dan mengambil sebab-sebab syar'i dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diperbolehkan secara agama Islam. Maka tawakal tergabung dalam dua kalimat ini. Yang pertama, dia gabungkan hatinya, dia kemudian gantungkan hatinya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, dia tetap mengambil sebab-sebab syar'i. Maka di sini ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, tawakal bukanlah sifatnya orang-orang miskin semata, dan tawakal juga bukanlah pula sifatnya ibadahnya orang-orang kaya. Orang-orang miskin yang dia tidak memiliki harta, benar, dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian menghimpit, dunianya sesak, hartanya kemudian berkurang, rumahnya kemudian mungkin sangat buruk,
mendapatkan banyak cobaan secara finansial, maka dia kaitkan, gantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa memandang kemudian sama sekali bahwa harta dunia di sisinya telah habis dan sudah tidak ada lagi. Dan tawakal juga adalah ibadahnya orang-orang kaya. Ketika orang-orang kaya yang kemudian di dalam dirinya terkumpul harta yang banyak, dunia yang kemudian tidak habis-habisnya, rumah yang mungkin berpuluh-puluh banyaknya, harta benda yang kemudian mobilnya ratusan banyaknya, dia tahu semua itu hanyalah kemudian sebab-sebab saja. Adapun kemudian yang bisa memberikan padanya semua tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dia jugalah yang kemudian zat yang mungkin sekali bisa mengambil kembali kekayaan tersebut. Maka tidaklah dia kemudian bergantung dengan hartanya. Sebagaimana orang miskin tatkala dia bertawakal, tidaklah dia kemudian sangat laba dengan kemudian dia berusaha untuk mencari usaha untuk bagaimana dia keluar dari himpitan ekonominya. Maka tawakal ikhwatal Islam adalah ibadah umat Islam secara umum, orang kayanya, orang miskinnya, terhimpitnya, tuanya, mudanya, kayanya, mampunya, fakirnya, masakinnya, semuanya wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya, rumahnya, usahanya, perniagaannya, semua hanyalah sebab-sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah kehendaki, maka Allah akan berikan, dan juga sebaliknya apabila Allah kehendaki juga, Allah akan ambil kembali. Maka tawakal ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah adalah ibadah umat Islam yang sekarang ini wajib untuk kita senantiasa jaga sebagai kemudian bentuk paling agungnya ibadah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad qultu ma qultu in sawaban fa minallah wa in khata'an fa min nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Ikhwatal Islam, jamaah sidang khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini menyempurnakan khutbah yang pertama, bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal yang Allah janjikan kebaikan besar, yang Allah janjikan kebaikan besar di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia gantungkan hatinya hanya kepada Allah, dia kemudian gantungkan semua perkaranya hanya kepada Allah, bersama dia mengambil sebab-sebab syar'i, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkannya, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman senantiasa bertawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun yang ke-13 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sifatnya orang-orang beriman, sifatnya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian takut akan sebab-sebab, tidak kemudian khawatir dengan kemudian hal-hal yang sifatnya zahir, tetapi dia gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kekayaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kefakiran adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian semua itu akan menjadi ketenangan baginya. Semua itu, keyakinan tersebut akan menjadi tumakninah bagi dirinya. Tidaklah dia kemudian berbangga-bangga dengan kekayaannya, dan tidaklah dia kemudian sangat gundah, sedih gulana dengan kemiskinannya. Maka orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang paling ringan dadanya, adalah orang-orang yang kemudian paling kemudian tidak memiliki masalah problem, tidak kemudian memikirkan dunianya, karena dia telah gantungkan hatinya kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram, Rabb semesta alam, zat yang memiliki langit dan bumi di dunia ini. Dan juga di akhir sebagai faedah, dua poin penting dari khutbah ini. Yang pertama adalah kemudian tawakal adalah di antara ibadah-ibadah hati yang paling tinggi, yang wajib semua kita umat Islam amalkan dan senantiasa kita amalkan di hari-hari kita ini.
Kemudian yang kedua, anna tahqiqahu sababun lidukhulil jannah bighairi hisab, bahwa kita tatkala telah mewujudkan mengamalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian jadikan tawakal adalah syiar kita, adalah ibadah hati kita di hari-hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal adalah sebab di antara sebab terbesar yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bila azabin muhala hisab, tanpa adab dan tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mutawakkilina ila Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafiqhum lima tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Allahumma aslih sababal muslimin, Allahumma aslih sababal muslimin, Allahumma aslih sababal muslimin wa khudh li nasiyatihim bil birri wat taqwa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.